Selamat datang di Friday Toy. Nah guys, saya pengen cerita nih, karena kan saya waktu itu baru aja beli figurnya. Nah figurnya ini guys, ini tuh dari Sega E-Cut ya namanya. Ini tuh Cyclops guys. Teman-teman, kenapa saya sangat rekomendasikan teman-teman beli ini? Detailnya bagus banget. Tuh teman-teman lihat, ada teksturnya guys di pakaiannya, di suitnya ya, jadi keren banget. Nah biar seru guys, saya pengen ceritain nih. Mungkin teman-teman kan belum tahu Cyclops tuh kayak gimana sih. Mungkin ada teman-teman yang nanya, originnya tuh kayak apa sih? Dia tuh dari mana sih? Apa dia tuh orang suka jadi gitu kan? Atau dia mungkin tinggal di LA, di Lenteng Agung? Nah, saya pengen ceritain nih guys. Kenapa dia bisa punya kekuatan kayak gini? Terus, kenapa sih ini juga karakternya sangat relate sama kehidupan banyak orang, ya? Jadi guys, dia tuh adalah mutan yang bisa nembakin kayak optic blast ya, sinar laser. Tapi ini bukan dari dirinya sendiri guys. Ini tuh yang masih misteri buat saya. Dia tuh bisa nembakin dari dimensi lain sinar lasernya. Dan mereka tuh nggak cuma sendiri guys. Ini tuh keluarga powerhouse kalau buat saya. Dari kakaknya sampai adiknya yang belum lahir, itu semuanya mutan semua. Bahkan yang belum lahir ini mutan Omega guys. Nah mungkin teman-teman kan nanya, kok dia pakai kacamata kayak gini? Kenapa dia pakai kacamata begini? Kenapa nggak kayak Superman nembak langsung aja gitu kan? Nah ini ada ceritanya guys ya. Jadi saya udah beberapa kali baca guys, dari yang zaman dulunya, nonton filmnya juga yang sampai yang sekarang ya. Yang sekarang itu teman-teman mungkin nontonnya di filmnya yang di X-Men. Kalau zaman dulu tuh ada namanya Uncanny X-Men itu tahun 63 guys. Ini tuh karakternya udah lama banget ya. Nah, dia tuh lahirnya di Anchorage guys. Teman-teman ada yang tahu nggak Anchorage di mana? Bukan di Lembang ya guys ya. Anchorage itu daerah Alaska. Jadi di daerah yang dingin di utara banget. Nah, si Scott Summer ini guys kehilangan orang tuanya. Jadi mereka lagi liburan. Papahnya tuh namanya Chris, namanya Catherine. Naik pesawat buat berlibur. Dia bawa si Scott, sama dia juga bawa Alex. Siapa Alex? Alex itu Havok guys. Nah, teman-teman mungkin yang pernah main Marvel Ultimate Alliance pasti tahu ada Havok musuhnya. Nah, dia tuh waktu itu kecelakaannya tiba-tiba pas lagi kapalnya lagi jalan gitu guys ya, ada yang nyerang dari atas. Bukan kapal lagi guys, tapi alien. Aduh, ini jatuh guys. Jadi ada kapal alien itu nyerang guys dari bangsa Shi'ar. Itu kayak alien gitu ya guys ya. Jadi kalau teman-teman nonton atau baca komiknya itu tuh mereka diculik. Si Chris sama si Catherine mamahnya, papahnya diculik dan anaknya itu ada yang belum lahir. Itu namanya Gabriel guys. Itu jadi eksperimen. Nah, gimana? Oke. Jadi waktu itu kapalnya kan rusak, kayak mau jatuh kayak gitu guys. Nah, si ibunya, si Catherine itu dorong si Alex sama si Scott. Cuman pakai satu parasut guys. Gila nggak? Pakai satu parasut loh. Jadi resikonya bisa mati dua-duanya atau salah satunya mati mungkin ya. Nah, setelah itu pas mau jatuh guys, parasutnya tuh kebakar. Kebayang nggak? Jadi jatuhnya makin kencang kan. Pas jatuh, kepalanya si Scott, si Cyclops ini kebentur guys. Nah, kenapa kebentur? Nanti teman-teman bakal ngerti. Ini alasan kenapa dia tuh pakai si visor ini, ya. Nah, setelah itu kan dia jatuh guys. Ada yang nyelamatin ya berapa lama. Ternyata yang nyelamatin itu bukan kayak paramedik biasa, tapi ternyata mutan juga guys. Namanya Mister Sinister. Dia tuh jago manipulasi otak, ngeblok pikiran, mirip-mirip kayak Profesor X juga. Gila ya. Nah, ini guys, cerita awalnya dia menjadi leader X-Men. Nah, sekitar usia remaja lah guys ya, mungkin sekitar 12, 13, 15 tahun, kekuatan mutannya mulai keluar, matanya mulai jadi merah kayak mau nembak sinar gitu guys. Nah, pas muncul, ya, itu tuh dia lagi di kelas, guys. Lagi di kelas, lagi, ya teman-teman bayangin, lagi di kelas, lagi belajar, tiba-tiba matanya kayak sakit, kayak aneh, kayak mau gimana, dia lari ke WC gitu. Kalau teman-teman nonton tuh ada di X-Men movie-nya. Nah, kalau di komiknya dia kayak lari kemana, tahunya tiba-tiba sinar laser tuh nembak guys. Itu satu gedung sekolah tuh kayak belah dan runtuh semuanya guys. Gila. Jadi kebayang kan itu gedung sekolah belah guys. Kebayang ya kalau ini gedung DPR ditembak sama dia, hancur semua tuh guys. Nah karena dia tuh nggak enak, jadi setelah dia nembak si gedungnya, runtuhannya tuh kena orang. Nah dia mau nolongin orangnya, jadi si keluarganya si Summer ini itu orang-orang baik semua guys, punya punya moral, masih ada moralnya gitu ya. Cuman orang-orang tuh di zaman itu guys lagi benci sama yang namanya mutan. Mutan tuh bisa dibilang kayak anomali lah, kayak sesuatu yang nggak wajar. Dan mereka tuh membenci itu. Nah, di sini juga yang pengen saya highlight ya dari cerita X-Men, kenapa sih kalau orang beda, terus tiba-tiba kita tuh dijauhkan, kalau nggak dibully biasanya guys. Kalau teman-teman nonton X-Men, orang-orang yang punya kemampuan khusus tuh dibully biasanya. Dibilang aneh lah, dibilang freak, gitu kayak kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, itu yang menurut saya sampai sekarang nggak masuk akal. Kenapa sih? Karena orang itu beda,
terus kita dihakimin, dibulin, dibuat supaya dibenci sama satu kelas. Kenapa sih harus kayak gitu? Teman-teman pernah nggak ada ngerasa kayak gitu? Dibully sama satu kelas, dianggap aneh. Mungkin karena kita, misalnya maaf contohnya, kita senang baca buku gitu. Padahal kita nggak ganggu orang. Atau kita misalnya, maaf kata, kita agak gemuk, kita dibilang gemuk lah, dibilang kayak balon lah, dibilang kayak badak lah, dibilang kayak kudanil lah. Kalau teman-teman dibalikin posisinya mau nggak kayak gitu? Kan nggak enak. Itu sakit guys. Ada orang yang gara-gara gitu ya, kalau dia mungkin nggak kuat, kita kan nggak tahu di rumahnya ada apa. Ya, mungkin dia punya masalah, dan teman-teman bully dia kayak gitu. Kalau dia nggak kuat guys, itu yang nyebabin, mungkin kalau teman-teman pernah nontonnya di Korea, banyak yang bunuh diri, biasanya lompat dari jembatan, gara-gara itu. Saya masih bingung sampai sekarang, kenapa kalau kita beda, atau kita nggak sama seperti orang kebanyakan, atau misalnya kita punya ada cacat lahir, atau mungkin misalnya kita ada autis gitu ya, atau punya eh, teman-teman pernah lihat nggak? Bukan saya ngakimin ya, karena saya juga punya teman yang mungkin karena ada syarafnya yang salah suka gitu-gitu, itu dijauhin, dianggap aneh. Nah, X-Men tuh seperti itu, guys. X-Men tuh kayak gitu. Diangkat ceritanya karena seperti itu. Basicnya tuh seperti itu. Orang-orang yang aneh, orang-orang yang beda gitu. Orang-orang yang nggak sejalan sama kita. Nah, salah satunya si Cyclops ini, ya guys. Dia punya masa lalu yang nggak enak. Pertama, dia ngelihat orang tuanya meninggal kecelakaan, padahal sebenarnya nggak meninggal, guys. Kalau ibunya kalau nggak salah meninggal, bapaknya tuh nggak meninggal, guys. Si Chrisnya nggak meninggal. Dia jadi kayak berpetualangan, guys. Ya, keren banget. Jadi papanya ternyata masih selamat. Nah, pas dia sadar dia mutan, guys, dia kan dikejar-kejar tuh sama orang-orang. Itu mutan, itu mutan. Oh, kayak mau dibunuh, kayak mau dilemparin batu lah gitu. Ya saya juga nggak ngerti, guys. Itu yang bikin saya tuh relate sama X-Men tuh gara-gara itu. Karena kita beda, kita dihina, kita dibully, kita dijauhin, bahkan kita disakitin, dipukulin. X-Men tuh kayak gitu, guys. Teman-teman kebayang nggak orang yang teman-teman hina itu atau teman-teman bully mungkin nantinya jadi orang kaya, orang sukses, dan mungkin teman-teman kerja sama dia. Apa teman-teman nggak malu? Makanya tetap baik guys sama orang. Bukan berarti baik kita jadi bodoh ya, bukan. Kita baik tapi kita smart gitu guys. Terus kenapa sih kita harus jahatin orang gara-gara beda? Itu yang saya masih sekarang tuh ngasih bingung gitu. Apa karena mereka mungkin insecure karena ngelihat orang tersebut lebih hebat dari kita, padahal mungkin kita jauh lebih cakep gitu, jauh lebih sempurna. Mungkin orang yang kita bulinya mungkin, maaf kata, ada obesitas, agak agak kegemukan, mukanya berjerawat. Kita lebih baik dari dia gitu. Kok kita bully gitu orang yang di bawahnya kita? Kenapa nggak kita jadiin teman aja gitu guys? Nah, X-Men tuh ceritanya kayak gitu guys. Ya, makanya kenapa Profesor X sama si Charles Xavier sama si Magneto itu kan dulunya temenan. Mereka tuh sahabat baik. Tapi karena Magneto, karena dia mutan, keluarganya dibunuh, dia dianggap aneh, dia mau matiin semua manusianya. Coba kalau manusianya baik-baik, kerjasama sama para mutan gitu ya. Ini contoh ya guys ya. Mungkin dunia bisa lebih baik, bisa lebih maju. Mungkin perang nggak ada. Walaupun saya sadar itulah basic manusia tuh kayak gitu ya. Jadi benar-benar nggak enak gitu. Nah, kita lanjut cerita guys, daripada saya curhat ya. Nah, waktu itu kan dia kabur. Dia lari karena dikejar-kejar sama banyak orang. Karena orang-orang tahu dia tuh mutan. Bisa nembakin laser guys. Gimana orang-orang nggak takut. Nah, dia akhirnya pas lagi kabur itu, ada satu mutan, ya guys, ada satu mutan yang bisa tahu keberadaan mutan yang lain, bisa baca pikiran orang. Siapa? Profesor X. Nah, si Profesor X ini ketemu sama si Scott, dia bilang, udah, saya tahu kamu mutan, nggak masalah buat saya, karena saya juga mutan, saya bisa baca pikiran kamu, saya bisa tahu kamu di mana. Kamu mau nggak masuk sekolah saya? Saya punya sekolah, namanya Xavier School, itu untuk anak-anak berbakat, seperti kamu, kata si Profesor X. Nah, si Cyclops ngerasa nyaman, karena dia nggak dihakimin sama dia juga mutan juga sama, nggak dihakimin aneh. Jadi guys, kalau teman-teman tahu, si Scott itu sejak dia tahu dia bisa nembakin Optic Blast, dia dibutain, ditutup matanya. Karena kalau dia nggak bisa nutup, itu dia nembak kemana-mana guys, bahkan bisa bunuh orang. Jadi dia pakai penutup mata gitu, atau dia nutup matanya seperti ini biar nggak bisa lihat. Nah itu tuh kenapa? Gara-gara waktu dia pas kecelakaan pesawat, dia tuh pas jatuh kena kepalanya, geger otak guys. Itu alasannya kenapa dia harus pakai visor. Terus mungkin teman-teman nanya, kenapa namanya Cyclops? Kan dia matanya dua. Nah, oke, saya ceritain. Nah, akhirnya dia kan diterima di sekolah Xavier School, guys. Dan dia tuh tumbuh. Dan dia punya sifat leadership yang bagus. Padahal dia punya masa lalu yang buruk, guys. Keluarganya kecelakaan, dibully, ya kan. Terus dia juga terpisah dari kakaknya. Dan dia juga sama-sama dicuci otak, guys. Kakaknya dicuci otak, dia juga cuci otak.
Belum lagi ada adiknya yang belum lahir, ternyata itu juga jadi bahan eksperimen sama alien Shiar. Teman-teman kebayang nggak traumatisnya kayak apa? Tapi dia bisa di leader, ya. Dan dia tuh nganggap kayak Profesor X itu kayak papahnya sendiri, kayak kayak dia tuh wakilnya gitu ya. Nah, karena dia nggak bisa lihat guys, jadi waktu dia di sekolah itu dia pakai penutup mata, ditutup terus matanya, kasihan guys, ya. Makanya orang-orang kayak gitu jangan teman-teman bully, kasihan gitu. Teman-teman nggak tahu kan dia ngalamin apa sebelumnya, terus teman-teman bully lagi gitu. Makanya jujur saya nggak setuju yang namanya pembulian. Semoga ya saya bisa dikasih support, dikasih apalah untuk bisa bantu orang-orang yang dibully. Saya bisa balikin lagi mentalnya, karena biasanya orang yang dibully nggak semuanya mentalnya sekuat orang ini guys, gitu. Ya mungkin ada yang nggak kuat, ada yang stres, ada yang jadi gila, ada yang nggak mau keluar rumah, ada yang jadi ansos. Kasihan guys, kasihan. Jangan kayak gitu ya. Dunia udah jahat guys. Tambahinlah hal-hal yang baik. Semoga dari konten saya, semoga teman-teman yang dengerin itu bisa bikin teman-teman jadi lebih baik. Bukan jadi makin jahat, guys. Jadi jahat gampang. Tinggal ngomong, maaf ya guys, ini kalau saya bahasanya kasar. Orang yang nge-gym goblok gitu ya, itu kan kita jadi musuh. Ya, jadi teman itu nggak gampang. Kita harus bisa dapetin trust-nya dulu, kita harus bisa bikin orangnya percaya. Ya, untuk musuh, mau jadi musuh gampang guys. Kita tinggal hina langsung musuh. Jangan kayak gitu ya. Nah, dia tuh dikasih kacamata, dibikinin sama satu orang yang pintar juga guys. Namanya Hank McCoy. Hank McCoy itu juga seorang mutan. Dia genetiknya kalau udah benar-benar dia nggak bisa kendaliin berubah jadi biru guys. Kayak monyet. The Beast namanya. Si Beast ya. Nah, dikasih kacamata terbuat dari ruby guys. Kayak ruby gitu, ruby quartz. Supaya si ruby quartznya itu bisa nahan lasernya dia. Nah, di kacamatanya, di visornya guys, itu tuh ada pencetan di sininya. Makanya dia kalau nembak pasti mencet gini kan. Itu tuh bisa dibuka. Jadi kacamatanya bisa dibuka guys. Bisa dibuka supaya nembak lasernya. Dan dia bisa nembakin sinar optik blast itu sesuai pikirannya dia. Jadi dia pengen besar, pengen kecil dia bisa kendaliin. Dan dia bisa mantulin dari 12 pantulan. Jadi jurusnya dia itu guys, ya. Dia tuh punya jurus, dia jago gelut juga, jago berkelahi juga, tapi dia bisa punya nembak-nembakin ini. Ini yang keren, ya. Jadi dia sebetulnya nggak perlu gelut, nggak perlu berantem, tinggal nembak-nembak doang cukup. Itu yang menariknya dari Cyclops ya. Nah, itu manfaat visornya guys, bisa dikendaliin ya, dan juga dia bisa buka tutup si visornya. Nah, karena si visornya cuma satu guys, cuma satu garis gini, bukan dua kayak gini. Orang-orang nyebut dia Cyclops. Nah, itulah nama Cyclops dari situ guys, dari visornya yang dibikin sama si Beast ya. Nah, setelah itu guys, dia tuh jadi leadernya X-Men, dia juga mimpin banyak misi ya. Dia juga punya beberapa tim-tim gitu ya, ada Wolverine salah satunya. Nah, itu favoritnya Pak Dimas. Nanti kita pengen bahas lagi nih tentang Wolverine. Terus juga ada Storm ya, ada Nightcrawler, ada wah banyak banget, ada Bishop ya. Nah, waktu itu sekolahnya si Xavier makin besar guys, makin banyak. Nah, setelah makin banyak muncul lagi satu orang namanya Jean Grey. Nah, si Cyclops itu gagal fokus. Ya, gagal fokus ngeliatin si Jean Grey. Kok beda? Nah, akhirnya mereka tuh saling suka jadi pasangan di X-Men. Jadi udah leader pasangan, dan teman-teman tahu Jean Grey itu bisa punya kemampuan telekinetis, bisa ngegerakin objek pakai pikirannya. Dan ternyata juga punya kekuatan super guys. Kekuatan itu dari Phonic Force ya, luar biasa. Nah, akhirnya mereka tuh jadi leader, jadi pemimpin yang diseganin. Bahkan dia juga sempat jadi kepala sekolah guys, ngegantiin si Profesor X karena leadershipnya. Nah, ini guys, cerita tentang si Cyclops ini. Itu makanya kenapa saya suka banget karakter ini, karena masa lalunya walaupun beda banget ya, tapi agak relate sama saya. Masa lalunya tuh nggak enak banget, tapi dia nggak hancur, nggak rusak. Dia jadi orang yang bisa lebih baik, bahkan jadi leader gitu. Dan dia tuh sangat pro banget sama mutan. Jadi kasarnya mah kalau di dunia nyatanya tuh, buat mereka-mereka yang suka dibully, buat mereka-mereka yang suka dijahatin, dia tuh sangat ngebela banget. Karena dia dulu digituin juga. Itu makanya kenapa saya suka Cyclops. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman kan kalau yang beli mainan karena bagus, keren aja. Kalau saya tuh suka sama ceritanya. Saya tahu karakternya, saya tahu ceritanya, saya tahu masa lalunya dia tuh kayak apa gitu. Dan ya nggak mudah gitu guys, si Cyclops ini. Ya, masa lalunya buruk, keluarganya nggak tahu kemana. Mungkin dia ngiranya udah mati. Dia punya adik kakak dibikin nggak ada, dibikin hilang ingatan, kebayang kan? Dan akhirnya ya dia nggak mengambil sisi negatif, dia ngambil positifnya. Jadi leader, dan dia mimpin X-Men. Dan salah satu leader yang diseganin guys. Ya, Cyclops ini. Dibilang X-Men yang paling kuat, enggak guys. Yang paling kuat teman-teman bisa tahu ya, kayak Magneto, Scarlet Witch, bahkan mungkin anaknya si si Franklin Richard itu kuat banget. Sama ini nggak ada apa-apanya. Tapi saya salut, meskipun dia di situasi yang susah, dia tetap bisa mimpin.
dia tetap bisa nge-support timnya. Walaupun mungkin kadang-kadang keputusannya nggak semua orang setuju, tapi dia benar-benar mateng gitu ngambil keputusannya. Itu yang saya suka dari Cyclops. Nah, gitu guys, cerita si Cyclops ini. Gimana, keren nggak? Teman-teman ada yang udah punya nggak? Boleh komen ya. Kalau misalnya teman-teman belum punya, ini bagus banget. Reviewnya ada di vlog saya sebelumnya guys, ya, tentang Cyclops ini. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu lagi cerita-cerita tentang X-Men atau Marvel, teman-teman bisa kasih komen. Nanti saya bikinin ceritanya. Waktu itu ada teman saya yang pengen bikin Carnage. Karena Carnage kan itu sadis banget ya. Nah, kalau teman-teman ada yang suka juga Carnage, pengen tahu cerita tentang si Carnage, teman-teman boleh komen. Ya. Oke, buat teman-teman yang udah nonton sampai habis, thank you banget. Teman-teman keren, teman-teman luar biasa. Teman-teman boleh dong komen dari mana sih? Apa mungkin dari Bandung juga atau dari luar kota? Boleh kita saling sapa, nambah teman ya. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, komen dari Friday Toy, dan sampai jumpa guys di konten-konten berikutnya. Thank you guys, dan terima kasih banget.